ada dua skenario setidaknya yang bisa digunakan jika ingin menggagalkan Anies Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024. Apa skenario itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, dari Forum News Network. Kalau Anda sempat memperhatikan, saya jarang sekali membuat konten soal hasil survei, terutama elektabilitas calon presiden ya. Kenapa? Saya sangat meyakini dan sedikit banyak tahu bahwa publikasi survei itu tadi kebanyakan itu, saya sebut kebanyakan ya, tidak semuanya itu merupakan penggiringan opini publik. Jadi survei-survei itu sengaja dibuat untuk menggiring opini publik bahwa elektabilitas seorang capres itu sangat tinggi. Jadi karena itu saya tidak mau jadi kepanjangan tangan atau menyampaikan satu hal yang menjadi alat dari satu calon presiden. Karena itulah kenapa saya jarang sekali membuat konten tentang hasil survei elektabilitas capres. Karena itu Anda kalau perhatikan, makanya Anda sering bingung ya, kok hasilnya sebuah survei itu bisa berbeda-beda, ya. Antara satu survei dengan survei lainnya bisa capres A yang unggul, capres B yang dikalahkan, tapi sebaliknya hasil survei lain capres B yang unggul, capres A yang kalah gitu. Nah, kalau belakangan ini Anda perhatikan, harus diakui paling banyak lembaga survei mempublikasikan itu yang diakui paling sering diunggulkan itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi saya agak terkejut ketika kemarin saya membaca berita muncul hasil survei yang dilakukan oleh CSIS dengan hasil itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang unggul. Dan sejumlah media itu membuat judul yang sangat menarik. Saya ambil salah satu contohnya saja. Misalnya, saya membaca dua berita di CNN. Pertama, disebut begini, survei Capres 2024 CSIS, Anies menangi semua duel, Prabowo keok terus. Berita yang kedua, ini survei Capres CSIS, Ganjar dominan tapi kalah duel lawan Anies. Nah ini yang saya kira memacu keinginan tahu saya, keinginan rasa tahu saya. Ini sangat menarik ini ya. Kenapa? Karena pertama ini tentu saja saya tertarik karena yang membuat ini adalah CSIS. Ya, kita tahu CSIS ini adalah lembaga think tank yang milik kelompok Katolik yang dan agak mengejutkan ketika kemudian dia secara terbuka itu mengunggulkan Anies Baswedan gitu ya. Tentu saja mengapa kok sampai dia memunculkan ini dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Karena saya penasaran, kemudian saya mencari hasilnya. Ya, jadi rupanya ini survei dilakukan, itu respondennya itu antara umur 17 sampai 39 tahun. Dan ini disebut sebagai, kenapa mereka dipilih, karena mereka disebut sebagai pemilih muda yang mendekati jumlah pemilihnya itu 60% suara. Jadi siapapun yang menang duel di sini dia berpeluang untuk menjadi presiden. Dan survei itu dilakukan pada tanggal 8 sampai 13 Agustus 2022. Jadi ini relatif baru hasilnya dengan responden 1.200 orang, cukup representatif. Nah, bagaimana ini hasilnya? Dalam slide ini halaman 26 dari 14 nama orang capres itu memang Ganjar tetap dinyatakan paling unggul. Dia memperoleh suara itu 25,9%, diikuti oleh Prabowo 19,2% dan Anies hanya 16,2%. Jauh ya terpautnya dengan perolehan suara dari Ganjar Pranowo. Setelah jumlah nama itu dikerucutkan menjadi 7 nama, artinya banyak nama-nama populer lah. Anda bisa sebut ada nama Ridwan Kamil, ada Khosyifah Indar Parawansa dan lain-lain gitu ya. Itu Ganjar tetap unggul. Itu Ganjar itu masih memperoleh 26,9%, Prabowo 20,1%, dan Anies 19,9%. Jadi urutannya masih sama. Dari 14 nama ke 7 nama itu Ganjar tetap paling tinggi, Prabowo di bawahnya, dan Anies yang nomor 3. Nah, urut-urutan ini menjadi mulai berubah ketika dikerucutkan menjadi 3 nama. Jadi di sini hanya ada nama Ganjar Pranowo, ada Anies dan Prabowo. Bagaimana hasilnya?
Lagi-lagi di sini Ganjar Pranowo itu tetap unggul, ya unggul jauh bahkan ini karena dia naik menjadi 33,3%, Anies menjadi 27,5%. Ini sudah mulai berubah ya, berarti Anies di nomor 2 dan selisihnya dengan Ganjar masih sekitar 6%-an, lebih menyempit dibandingkan tadi 7 nama. Sementara Prabowo itu sekarang justru di urutan paling buncit, 25,7%. Di sini dengan 3 nama Anies sudah mulai menyalip Prabowo Subianto. Nah, kalau gitu dari mana nih datanya bahwa Anies unggul? Rupanya setelah itu tim dari peneliti dari CSIS ini melakukan simulasi head to head. Artinya dipertemukan antara hanya 2 calon saja. Nah, yang disimulasikan pertama adalah Anies itu kalau dipertemukan dengan Ganjar. Bagaimana hasilnya? Ternyata di situ Anies unggul 47,8%. Sementara Ganjar Pranowo hanya mendapat 43,9%. Bagaimana kalau Anies itu bertemu head to head dengan Prabowo? Di sini Anies malah jauh lebih unggul. Angkanya dia naik menjadi 48,6%. Sementara Prabowo itu hanya memperoleh 42,8%. Jadi Anies baik kalau head to head lawan Ganjar, head to head melawan Prabowo, dia menang. Dan bagaimana kalau kita katakanlah Ganjar kemudian head to head dengan Prabowo? Ternyata Ganjar itu juga tetap unggul. Ganjar 47,2%, Prabowo 45,0%. Ya, jadi mengecil. Apa artinya dari data ini? Kalau dilakukan head to head itu ya Prabowo bang betul tadi dia keok terus, lawan Anies dia keok, lawan Ganjar dia keok. Tapi ketika kemudian kita lihat dari hasil simulasi ketika Anies bertemu dengan Ganjar atau Anies bertemu dengan Prabowo, itu Anies unggul. Jadi ini bayangkan ya, dengan gambaran semacam ini kita bisa mendapat satu peta yang sangat menarik dan menurut saya cukup mengejutkan karena sekali lagi ini dipublikasikan oleh CSIS yang dalam bahasanya Bung Rocky Gerung, ini nggak mungkin kalau surveinya CSIS ini survei bayaran seperti lembaga-lembaga survei lain. Ini pasti hasil survei yang dibiayai sendiri oleh CSIS. Nggak mungkin juga Anies Baswedan yang membiayai survei ini gitu ya, sehingga dia nitip pesan namanya diunggulkan. Bayangkan ini ya, dengan gambaran semacam ini, dan Anies itu kan relatif belum bekerja. Dia selalu setiap kali ditanya soal itu, dia menyatakan dia akan menyelesaikan tugasnya lebih dulu sebagai seorang gubernur. Itu dia sudah unggul. Jadi hampir dapat dipastikan kalau kemudian Anies ini dan timnya bekerja secara serius, dapat dipastikan bahwa Anies Baswedan memang akan menjadi presiden kita pada tahun 2024 nanti. Mari kita bandingkan misalnya dengan Ganjar Pranowo ya. Ganjar Pranowo ini sudah lama dia ya bekerja, dia sudah menggarap media sosial itu sangat serius. Bahkan ini kan dia termasuk salah satu influencer yang terbesar sekarang di kalangan para politisi, banyak sekali followernya. Bahkan saking aktifnya Ganjar di media sosial itu sampai dia ditegur oleh PDIP. Ya berkali-kali Ganjar ini ditegur. Bahkan juga kemudian dia juga melakukan deklarasi relawan di mana-mana. Relawannya luar biasa. Bahkan sampai kemudian PDIP mengingatkan agar dia kalau keluar kota itu dia harus lebih izin terlebih dahulu ke DPP. Saya menyebutnya dulu sebagai tahanan kota, ya. Kemudian yang juga harus kita perhatikan adalah pembentukan tadi publik opini lewat lembaga survei. Banyak sekali lembaga-lembaga survei yang sudah disewa oleh Ganjar Pranowo itu dan kemudian menggelontori publik dengan survei-survei opini bahwa elektabilitasnya itu paling tinggi. Dan hasilnya memang terlihat ada hasilnya karena sampai sekarang ini kalau Anda lihat memang survei-survei bahkan tadi yang disampaikan oleh CSIS pun ketika survei itu dilakukan dalam banyak calon presiden dia tetap unggul. Hanya tadi temuan yang tadi menarik ketika dia head to head melawan Anies ternyata dia keok. Nah sekali lagi Anies belum bekerja, ya ini belum ngapa-ngapain lah boleh begitu. Nah, jadi tadi saya menyebut kalau ini terus trennya semacam ini dan kemudian tim Anies bekerja dengan sangat baik, melakukan penggalangan opini, saya menyatakan bahwa ya ini memang sulit Anies terbendung menjadi presiden pada tahun 2024 tadi. Tapi persoalannya bagi Anda yang mendukung Anies jangan terlalu gembira dulu gitu karena
masih banyak peluang untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi presiden pada tahun 2024, dan tendensi untuk menghalangi Anies menjadi presiden tahun 2024 itu sebenarnya kita sama-sama tahu lah itu luar biasa besar. Hal itu setidaknya juga sudah diungkap oleh politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan ada genderuwo gitu ya, dan kemudian juga sepertinya yang akan menghalangi Anies Baswedan melalui jalur hukum. Hal yang sama juga dibuka oleh politisi dari Nasdem, Zulfan Lindan, yang dia mendengar bahwa Anies ini akan dijadikan TSK melalui Formula E. Dan saya kira ini bukan sekedar bluffing atau opini ngawur-ngawur saja, karena seperti kita ketahui kan Anies Baswedan juga sudah dipanggil oleh KPK beberapa waktu yang lalu untuk ditanya, diperiksa berkaitan dengan laporan adanya penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Formula E. Jadi dari situ kita tahu, dapat gambaran, ada dua skenario setidaknya yang bisa digunakan jika ingin menggagalkan Anies Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024. Apa skenario itu? Skenario menurut saya, kalau mau main cantik ya, pemerintah atau Pak Jokowi dan and his gang, kalau mau main cantik menjegal Anies Baswedan, cara yang paling elegan adalah jegal koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jangan sampai koalisi ini terbentuk. Sejauh ini kan pemerintah sudah berhasil menghalangi Anies Baswedan melalui koalisi setidaknya PAN dan P3. Ini kan sebelumnya yang di luar PKS yang dianggap bakal jadi potensial untuk mengusung Anies menjadi calon presiden itu adalah PAN dan P3. Dalam beberapa kesempatan elit politik baik P3 maupun PAN mengakui bahwa konstituen mereka itu cenderung memilih atau mayoritas memilih Anies Baswedan. Bahkan untuk P3 Jakarta itu sudah secara terbuka itu mengusung Anies Baswedan. Begitu juga Anies Baswedan juga sempat diundang untuk bertemu dengan pengurus DPW P3 daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tanda-tanda bahwa P3 maupun PAN ini akan mengusung Anies itu juga sangat terlihat, dan sinyal-sinyal ini sebenarnya juga sudah ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ketika waktu itu dia juga hadir dalam sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Ini sebuah ikon, salah satu keberhasilan dari Anies Baswedan membangun di Jakarta. Tapi belakangan kita tahu kan, kemudian Presiden Jokowi itu membentuk atau kalau bukan Presiden Jokowi, katakanlah tangan-tangan Pak Jokowi membentuk koalisi Indonesia Bersatu, yakni terdiri dari Golkar, PAN, dan juga P3. Setidaknya ada dua tujuan dari pembentukan koalisi Indonesia Bersatu itu. Pertama, itu jelas digunakan untuk kendaraan bagi Pak Jokowi maupun proksi Pak Jokowi untuk maju pada Pilpres 2024. Yang kedua, ini menghalang-halangi Anies Baswedan untuk mendapatkan kursi atau tiket pada pencapresan tahun 2024. Nih, tetapi sayangnya ini skenario ini berpeluang gagal karena kemudian tiba-tiba saja seperti kita ketahui dalam Rakernas Nasdem beberapa waktu yang lalu. Ini perlu dicatat, Nasdem ini adalah partai pendukungnya Pak Jokowi. Mereka mengusung 3 nama calon presiden. Namanya adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Panglima TNI Andika Perkasa. Tapi publik tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud yang menjadi tendensi atau mayoritas dipilih oleh kader Nasdem itu juga Anies Baswedan juga. Nah, dari sinilah kemudian nama Anies Baswedan yang semula kelihatannya peluangnya hampir tertutup untuk maju capres karena persoalan tiket pencalonan tadi, kemudian namanya muncul kembali. Dan belakangan kita tahu bahwa terjadi pertemuan-pertemuan intensif antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi kalau memang mau menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, pencapresan Anies Baswedan, dihalangi tiket Anies Baswedan melalui koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ini saya kira cara yang elegan. Kalau tiba-tiba kemudian di tengah jalan koalisi ini bubar, ya Presiden Jokowi tidak bisa disalahkan. Jangan dianggap bahwa main kayu dengan membubarkan, dengan menghalangi Anies mendapatkan tiket. Tetapi itu saya kira operasi-operasi semacam itu masih terus berlangsung.
Dan juga ini titik temu antara Nasdem, PKS, Demokrat itu kan juga sampai sekarang kita lihat itu belum sampai belum sampai satu formula yes mereka akan berkoalisi. Beda sekali misalnya ketika Gerindra bertemu dengan PKB, Caimin. Walaupun sebenarnya belum jelas mereka akan berkoalisi dalam artian bahwa akan mengusung Pak Prabowo sebagai capres dan Caimin sebagai cawapres, tapi mereka pada waktu itu langsung menyatakan mereka akan berkoalisi pada Pilpres 2024. Clear. Sementara Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sampai sekarang kita masih belum mendengar kata yang bulat bahwa mereka akan berkoalisi. Di luar soal tadi bahwa ada faktor Nasdem ini sebagai partai pemerintah, makanya kemudian Pak Nasdem juga menyatakan mereka itu masih mengatakan jika mereka akan mengusung Anies Baswedan jika Anies Baswedan itu berkomitmen untuk meneruskan proyek atau program-program pembangunan dari Pak Jokowi. Ini bisa jadi basa-basi politik dari Nasdem, tapi tetap saja ini bisa menjadi ganjalan karena bagaimana mungkin misalnya PKS dan Demokrat kemudian menyetujui yang ditawarkan oleh Nasdem, yaitu untuk melanjutkan program pembangunan dari Pak Jokowi yang selama ini banyak dikritik oleh PKS dan juga Demokrat. Belum lagi persoalan siapa yang nanti akan dipilih menjadi calon wakil presidennya. PKS sudah menyodorkan 3 nama, ada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan yang ketiga adalah Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Sementara Demokrat kita tahu pasti Agus Harimurti Yudhoyono itu harga mati. Jadi ini skenario pertama. Ini skenario yang elegan yang bisa menggagalkan itu. Nah, bagaimana kalau skenario ini tidak bisa digagalkan? Artinya kemudian Nasdem, PKS, dan Demokrat mencapai satu kata sepakat mereka akan mengusung Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presiden, sementara nanti soal calon wakil presidennya mereka akan bicarakan belakangan gitu, atau bahkan kemudian sudah mulai mencapai kata sepakat. Opsi yang terakhir saya kira kalau ingin menggagalkan Anies sebagai calon presiden sebagai presiden tahun 2024, yakni tadi yang opsi yang sebelumnya, yakni menerbitkan sprindik atau surat perintah penyidikan dan menetapkan Anies sebagai terdakwa dalam pelaksanaan gelaran Formula E yang sekarang ini kan sudah dilakukan oleh KPK. Pada waktu itu berkembang isu seperti katakan oleh politisi Nasdem Zulfan Lindan bahwa kasus Formula E ini sudah mulai akan gelar perkara. Artinya kalau sudah mulai gelar perkara akan ada penyidikan dan akan ada tersangkanya. Tetapi pada waktu itu kemudian dibantah oleh juru bicara dari KPK. Nah, kalau dengan sprindik maka mau tidak mau ini Anies akan terhalang untuk menjadi calon presiden. Jadi kira-kira itu saja yang saya bayangkan bisa menghalangi Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Bila pertama tadi koalisi berhasil terbentuk dan kemudian karena pemerintah tidak berani atau katakanlah KPK juga tidak bisa dikendalikan dan dia tidak mau menerbitkan sprindik karena fakta-faktanya memang tidak ditemukan kasus korupsi dalam pelaksanaan gelaran Formula E, ya dari survei yang dilakukan oleh CSIS tadi rasanya langkah Anies untuk menjadi presiden pada tahun 2024 lagi tidak bisa terbendung lagi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.